Assalamualaikum, kembali lagi bersama Bu Ira, masih di materi trigonometri. Nah, untuk selanjutnya materi trigonometri kita adalah perbandingan trigonometri sudut berelasi. Nah, di bagian ini, di sub ini, rumus trigonometri yang paling banyak ya. Nah, ini yang paling seram di sini nih sebenarnya. Tapi enggak. Nanti Ibu ajarkan trik-trik menghafal rumus yang banyak itu jadi sedikit ya. Nah, perhatikan, kalian bisa cek di dalam LKS-nya, perhatikan rumus sudut-sudut berelasi. Ibu ambil satu contoh untuk sudut 90 plus A. Kalian perhatikan, lihat ya. Nanti kalian bisa cek di buku LKS-nya. Untuk sudut 90 plus A, rumusnya itu sin 90 plus A itu sama dengan cos A. Cos 90 plus A itu sama dengan min sin A. Kalian bisa perhatikan di sini terjadi perubahan. Dari sin menjadi cos, dari cos menjadi min sin, dari tangan menjadi min kotangan, dari kosekan menjadi sekan, dari sekan menjadi min kosekan, dan terakhir dari kotangan menjadi min tangan. Bayangkan kalau kalian harus menghafal ini. Kalau Ibu sih terus terang angkat tangan, susah nak ngapalnya. Oke, ini baru sudut 90 plus A. Kalian bisa cek di LKS-nya, masih banyak sudut-sudut yang lain. Di antaranya 180 min A, 180 plus A, dan seterusnya. Nih banyak. Nanti kalian cek sendiri ya. Nah, untuk mengakali rumus yang banyak itu, Ibu kasih trik cara menghafalnya. Oke, lihat nih. Nah, ini sebenarnya ada gambar lingkaran. Lingkarannya kita bagi 4, maka terjadilah 4 buah kuadran. Di mana di sini disebut kuadran 1, di sini kuadran 2, di sini kuadran 3, di sini kuadran 4. Ibu tekankan kuadran, bukan kuadrat ya. Karena kebanyakan anak-anak salah menyebut, bukan kuadrat tapi kuadran yang benar. Oke, kuadrat beda lagi. Di kuadran 1, besar sudutnya berkisar dari 0 sampai 90 derajat. Kemudian nilai sin, cos tangan, kosekan, sekan, kotangan itu semua positif. Ya. Nah, kemudian tidak perlu menghafal rumus apapun di kuadran ini. Yang perlu kalian hafal adalah tabel istimewa nih yang udah kalian isi tadi. Jadi di kuadran 1 wajib hafal ini modalnya ya. Oke, baik. Kemudian di kuadran 2 sudutnya itu besar sudutnya berkisar dari 90 sampai 180 derajat. Kemudian di kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin dan kosekan. Yang lainnya kalau terletak di kuadran 2 dia bernilai negatif. Kemudian rumus yang dipakai cukup 180 dikurang A. Jadi yang lain-lain ya 90 tambah A segala macam tidak perlu dihafal. Kalau dia di kuadran 2 cukup menghafal 180 dikurang A. Kemudian kuadran 3 besar sudutnya berkisar dari 180 derajat sampai 270 derajat. Kemudian di sini yang bernilai positif hanya tangan dan kotangan. Ya, selain tangan dan kotangan dia bernilai negatif. Rumus yang wajib kalian hafal hanya rumus 180 plus A. Oke. Baik, kuadran keempat yang terakhir, besar sudutnya berkisar dari 270 derajat sampai 360 derajat. Kemudian di sini yang bernilai positif hanya cos dan sekan. Selain cos dan sekan, di sini bernilai negatif. Kemudian rumus yang perlu kalian hafal hanya 360 derajat dikurang A. Nah, pertanyaannya nanti bingung, Bu, untuk apa sih nih, Bu, yang banyak-banyak kayak gini? Nah, rumus yang harus kalian hafal tadi 180 min A, 180 plus A, 360 plus min A itu dipakai ketika kalian disuruh menentukan nilai sin cos tangan kalau sudutnya lebih dari 90 derajat. Nah, kalau yang ditanyakan adalah
Misalnya sin 30 tambah cos 45 tambah tangen 60. Nah, ini kan udah ada di tabel, tinggal kalian masukkan nilainya kan. Tapi kalau yang ditanyakan adalah sin 300 ditambah cos 225 ditambah tangen 360. Nah, kan tidak ada di tabel. Nah, barulah kita menggunakan rumus sudut berelasi. Ibu contohkan ya. Satu soal, lihat. Nih yang ditanyakan, berapakah nilai dari sin 150 dikurang cos 300 ditambah tangen 225. Perhatikan, sudutnya nih semua lebih dari 90 derajat. Kita sudah tidak bisa menggunakan tabel, udah tidak cukup tuh tabelnya kan, udah melebihi batas. Baik, karena lewat dari 90 derajat maka kita harus menggunakan rumus. Oke, lihat sin 150. Nah, 150 ini kalian tentukan dulu dia letaknya di kuadran berapa. 150 letaknya di kuadran berapa? Kita pilih 150. Nah, di sini kan akan. Nah, ini kan di kuadran 2 ini kan berkisar 90 sampai 180. Berarti 150 ada di sini. Nah, kalau 150 letaknya di kuadran 2, maka rumus yang dipakai apa? 180 min A. Oke, kita ubah dulu. Jadi sin 150 harus kita ubah menjadi sin 180 dikurang A. Dikurang berapa? Hasilnya 150. 180 dikurang berapa? Hasilnya 150. Kan dikurang 30. Oke, lanjut. Cos 300. Kita tentukan dulu. 300 letaknya di kuadran berapa? Ayo. Kuadran berapa? 300. 4. Iya, 4 ini kan dari 270 sampai 360. Berarti 300 ada di sini. Nah, di sini berarti rumus yang dipakai adalah 360 dikurang alfa atau dikurang A. Nah, kita ubah. Berarti cos 360 dikurang berapa? Hasilnya 300. Kan dikurang 60. Oke. Selanjutnya, tangan 225. Tentukan dulu 225 ini letaknya di kuadran berapa? Yuk. 225 di kuadran 3. Karena kuadran 3 ini kan 180 sampai 270. 225 ada di sini. Nah, kalau dia berada di sini berarti rumus yang dipakai adalah 180 plus A. Oke, kita ubah. Jadi tangan 225 kita ubah menjadi tangan 180 ditambah berapa menjadi tangan 225. Berarti kan 180 dikurang 45. Nah, di sini keajaiban atau keuntungan rumus yang kita pakai. Mengapa harus menggunakan rumus 180 min 30? Nah, di sini tidak ada perubahan bentuk, Nak. Dari sin tetap jadi sin, dari cos tetap jadi cos, dari tangen tetap jadi tangen. Tidak seperti rumus yang sebelumnya. Lihat tuh, sin berubah jadi cos, cos berubah jadi min sin. Nah, nanti kalau tidak pandai-pandai ngapal kita bisa lupa semuanya. Jadi kita ambil yang aman-aman saja. Itu alasan mengapa yang dihafal itu 180 min A, 180 plus A, 360 min A. Karena ketiga rumus ini dia tidak ada perubahan bentuk. Sin tetap sin, cos tetap cos, tangen tetap tangen, dan seterusnya. Kalian bisa cek di buku LKS-nya ya. Nah, jadi dari sin tetap jadi sin. Jadi sin 180 dikurang 30 itu akan menjadi tetap sin 30. Dari cos 360 dikurang 60 itu menjadi cos 60. Nah, tangan 180 ditambah 45 itu menjadi tangan 45. Gampang kan ngapalnya? Jadi tidak ada perubahan bentuk. Dari sin ya tetap sin. Tinggal diambil A-nya aja. Nih, A-nya diambil, A-nya diambil, A-nya diambil. Nah, sekarang kita menentukan tandanya. Nah, lihat. Tadi sin 150 di kuadran berapa ya? 150 itu adanya di kuadran 2. Kuadran 2 sin itu bernilai negatif apa positif? Positif. Nah, maka kita kasih tanda O, berarti sinnya itu positif. Kemudian tadi cos
Cos 60 ini kan asalnya dari cos 300. 300 tadi letaknya di kuadran berapa? Kuadran 4. Kuadran 4 cos bernilai positif. Nah, berarti cosnya bernilai positif. Yang terakhir, tangan 45. Tangan 45 ini asalnya dari tangan 225. 225 itu di kuadran ketiga. Kuadran ketiga tangan bernilai positif. Berarti dia mana-mana tangannya bernilai positif. Ya udah, tinggal kita masukkan nilainya. Nah, sekarang kalian perhatikan. Sudut yang tadinya besar-besar setelah menggunakan rumus sudut berelasi, sudutnya berubah menjadi kecil-kecil. Nah, kurang dari 90. Nah, karena kurang dari 90, kita udah hafal tabel kan, ecek-eceknya hafal. Nah, nanti dihafal nih ya. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. Berarti sin 30, berapa sin 30? Mana. Sin 30 setengah. Nah, masukkan sin 30 setengah. Kemudian dikurang cos 60. Cos 60 mana cos 60? Cos 60 juga setengah. Kita masukkan cos 60 setengah ditambah tangan 45. Tangan 45 kayaknya belum dicari nih, tangan 45 nih. Tangan, ya kan, tangan 45 belum dicari. Kita bisa cari langsung. Tangan itu sin per cos. Jadi tangan 45 itu sin 45 per cos 45. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 sama dengan 1. Oke. Berarti tangan 45 itu sama dengan 1. Dah, masukkan ke sini. Tangan 45 sama dengan 1. Jadi setengah dikurang setengah ditambah 1. Ini 0 tambah 1 sama dengan 1. Gimana? Agak pusing? Kalau agak pusing, agak kurang mengerti, coba kalian putar lagi videonya berulang-ulang. Nanti kalau masih tidak ngerti lagi, silahkan bertanya dengan ibu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.